Halo guys, nah sekarang ke saham terakhir nih IRA nih, jarum suntik. Nah, siapa yang masih nyangkut di atas nih? Apalagi yang sudah punya dari 800-an, beh itu berapa kali lipat ininya ya, profitnya dari 800-an ke 4.000 lo udah bisa yang tadinya modal 10 juta udah jadi berapa ratus juta tuh beli saham IRA doang. Ya mudah-mudahan kita semua bisa masuk di saham-saham yang multi bagger kayak gini ya. Nah ini lagi-lagi gue sebutkan lagi, ini saham-saham tipe-tipe farmasi memang sama ya gerakannya, sekali yang satu ARA yang lainnya ikut ARA juga. Yang satu ARB yang lainnya juga ikut satu ARB. Nah ini untuk saham IRA secara daily sih secara teknikalnya dia masih juga uptrend di mana MA5 di atas 20, 5 dan 20 masih di atas 60 dan trennya masih uptrend. Untuk secara daily, kalaupun memang kemarin koreksi ya koreksinya juga karena nggak ada transaksi, nggak ada value, nggak ada volume. Jadi bagaimana kita mau jual, bagaimana kita mau cut loss kalau ketika opening market langsung ARB. Jadi bagi yang lo punya barang pasti wah itu menyiksa banget lah karena lo pasang jualan pun nggak ada yang mau beli gitu ya karena langsung di opening langsung ARB. Lo nggak dikasih kesempatan buat cut loss, buat keluar lo dihukum ibaratnya di situlah. Apalagi ngelihat postingan-postingan di tetangga itu di Telegram lain ada yang sampai pakai duit arisan lah atau misalkan pakai duit mertua lah, gadai BPKB lah atau apa ya mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu ya karena memang di bursa ini ya jangan dianggap mudah gitu ya, jangan dianggap mudah lo bisa cuan di situ tapi lo harus juga bisa ngelihat resikonya. Oke. Ini untuk saham IRA ya. Jadi secara teknikal masih uptrend, masih oke, lo tinggal ngambil kesempatan aja di mana lo ingin masuk di area demand ataupun support resistennya. Jadi di sini sih gue sih ngelihatnya memang sih untuk saham IRA agak terlalu jauh ya demand-nya ya dibanding dengan saham-saham farmasi yang lain tadi. Mungkin di sini yang untuk saham IRA kemarin close itu sekitar 2990 ya. Tapi ya bukan tidak mungkin dia mantul dari area ini ya. Karena memang kalau misalkan kita lihat dari histori untuk saham IRA ini memang hari ini udah minggu kemarin tuh udah all time high banget gitu ya dari IPO berapa sekarang udah berapa, wah itu udah berkali-kali lipat itu udah cuan puluhan persen, ratusan persen malah ya. Nah ini tapi pas gue ini untuk support IRA ya ternyata ada support terdekat nih di 2950 nih. Ada support terdekat di 2950. Ya mudah-mudahan ketika support itu dia bisa breakdown ya ataupun jebol ya dia bisa kita bisa memanfaatkan ketika di area ini guys. Di area 2590 sampai dengan 2590 sampai dengan 2950-an ya atau ini yang paling akhirnya di sini. Jadi kalau misalkan lo dapat barang di area ini, di area demand-demand yang ini yang gue gambar, kalau misalkan dia turun di bawah ini, di bawah ini nih, di bawah ini, di bawah ini, lo ambil mending lo keluar gitu karena itu adalah base terkuatnya dia gitu ya, support terkuatnya dia. Jadi kalau misalkan support terkuatnya ini udah hancur gitu ya, udah breakdown ya lo mau nggak mau pasti nanti akan di bawah lebih turun lagi gitu. Kalau misalkan turun di bawah itu ya otomatis ini MA5 juga akan breakdown ke MA20 gitu ya dan itu udah nggak bagus gitu ya pasti dia akan terus turun seperti itu. Jadi saran gue sih yang bagi punya saham IRA ya lo amati di area demand yang ini. Lo amati di area demand yang ini, lo berdoa lo berdoa mudah-mudahan area 2300 itu tidak berhasil dia breakdown ya. Tidak berhasil dia breakdown dan dia bisa mantul lagi kemudian nutup gap di sini ya. Ini kan gap. Ini kesempatan bagi yang memang belum punya barang, lagi-lagi gue bilang lo amati di area itu. Yang udah punya barang, kalau lo belum sempat keluar, ya lo amatin di sini, lo banyak berdoa mudah-mudahan area 2300 itu nggak bisa jebol ke bawah ya. Karena kalau itu udah jebol otomatis MA5 akan turun, kemudian dia akan dead cross ke MA20. Kalau sudah dead cross ya wassalam gitu ya. Nanti MA20 juga ikut nukik ke bawah, nukik ke sini, kemudian ke sini, lalu nanti akan dead cross lagi ke MA60. Ketika pada dead cross akan ke sini, ya sudah berarti sudah down trend gitu ya. Itu sih kalau untuk saham IRA karena memang sebetulnya maka dari itu tadi gue di awal bilang ya, sebetulnya ini saham IRA dengan KF, INAF, PFA itu ya sebetulnya
tidak terlalu berpengaruh secara signifikan ya. Karena kan kalau untuk yang kita tahu IRA ini ke jarum suntiknya. Kemudian kalau untuk KF Inap kan enggak juga ya, enggak ke seperti itu. Jadi memang ini benar-benar semuanya juga memang karena semuanya memang terindikasi vaksin gitu ya. Jadi semuanya ngikut gitu. Jadi kalau ketika saham IRA turun yang lainnya turun padahal harusnya sih KF Inap itu masih bisa oke gitu. Tidak ikut-ikutan dengan saham IRA. Harusnya sih seperti itu. Karena dari pergerakannya pun jaraknya jauh beda gitu. Ada kesenjangan yang terlalu panjang gitu antara saham IRA dengan KF dan INAF. Tapi tidak apa-apa. Nanti lo semua bisa amatin di area-area ini ya yang tadi udah gue gambar. Jadi lo yang belum punya barang itu sebetulnya kesempatan banget loh. Seperti itu ya. Ini untuk daily ya. Sekarang ke weekly. Nah ini untuk weekly juga masih uptrend ya. Dimana posisi moving average-nya masih uptrend. Nah ini kenapa gue bilang tadi beda dengan IRA. Ini IRA jaraknya itu terlalu jauh dengan moving average. Gitu. Jaraknya itu terlalu jauh dibanding dengan tadi KF, INAF, VFA, PH. Saham IRA ini sangat jauh banget pokoknya. Jadi makanya wajar lah kalau memang saham IRA dia koreksi gitu ya. Ditambah dengan berita ya mau nggak mau memang dia harus koreksi. Tapi lagi-lagi ini ya areanya ya. Ini areanya semoga ketika dia bisa bertahan di area ini CMA5 naik dan kemudian nanti sahamnya masih ikut naik ya, candlenya ikut naik juga seperti itu ya. Mudah-mudahan saham IRA ini akan kembali bermain di area 3.200 ke atas. Gue sih yakin masih bisa. Karena momen vaksinasi ini masih panjang, tidak berakhir begitu saja di kemarin gitu ya. Di ketika sudah disetujuinya izin darurat oleh oleh BPOM ya, tapi kan ini masih panjang. Pak Jokowi juga masih sampai dengan nanti akhir menargetkan vaksinasi untuk kita semua itu yang tadinya direncanakan 15 bulan ditarik menjadi lebih cepat jadi sampai akhir 2021. Dan nanti bulan Januari juga tanggal 27 itu akan ada vaksinasi kedua. Mudah-mudahan akhir bulan ini akan ada sentimen bagus ataupun mulai minggu depan ada sentimen bagus untuk saham-saham farmasi. Dan nanti juga bulan Februari akan kedatangan bahan baku untuk vaksin lagi ya yang jumlahnya lebih besar. Ini momen vaksinasi ini masih akan terus berlanjut. Kalau lo lihat kalau nggak salah kemarin-kemarin ada live YouTube-nya dengan Lord ini ya Luhut ya, Pak Menteri Luhut. Jadi di situ sih yang pemerintah gencarkan itu adalah energi ya, energi yang memang saat ini ada dengan energi ya. Kemudian yang kedua itu kesehatan ya. Berarti kalau kesehatan kan nyangkut dengan saham-sahamnya. Gue baca kemarin sekilas. Pokoknya yang pertama itu adalah energi, dengan yang kedua itu kesehatan itu menjadi kesehatan. Yang kedua itu infrastruktur, yang ketiga itu kesehatan. Jadi energi, infrastruktur, dan kemudian dengan kesehatan. Itu yang tiga yang paling diutamakan. Ada 5 sih. Cuman yang 3 teratas itu energi, infrastruktur kemudian dengan kesehatan. Nah, jadi momen vaksinasi ini masih cukup panjang dan itu memang jadi rencana pemerintah. Jadi lo tetap tenang aja lah, jangan ikut-ikutan panik. Yang penting lo bikin trade plan. Makanya bikin trade plan-nya ketika trade plan lo udah gagal ya lo harus segera cabut untuk cut loss ataupun untuk ngambil profit ya meskipun sudah berkurang. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman semuanya. Itu penutup dari kita di saham IRA. Semoga lo berhasil. Nanti akan gue coba lihat juga di minggu depan untuk saham-saham farmasi. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman semuanya. Sebarkan supaya memang mereka bisa ikut sama-sama mempelajari kondisi daripada saham farmasi ini. Oke, thank you. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.